Bapak Ibu sekalian, tim akan terus mendampingi keluarga ini sampai detik-detik saat mau melahirkan. Pasien-pasien atau ibu-ibu hamil yang sudah mendekati HPL, hari perkiraan lahir, sudah dipantau dan nanti akan melahirkan kemana, ada kesulitan atau tidak. Gitu. Apabila ada risiko-risiko tinggi pun sudah ketahuan itu nanti, oh ini harus operasi, karena dia misalkan riwayat operasi tapi belum ada 2 tahun, oh ini ari-arinya di bawah, oh ini sungsang, karena ada bidannya semua akan tahu sudah itu data tuan, mana yang nanti akan bisa lahir normal dan bisa dipantau, bisa dimotivasi untuk kemudian melakukan persalinan di tempat yang aman. Contoh misalkan ada anak pertama tetapi hamilnya sungsang, ini tim pendamping keluarga sudah memotivasi untuk dia lahirnya harus di rumah sakit ya. Tidak boleh menunggu terasa sampai pecah ketuban, tapi sudah dimotivasi, sudah diberi penjelasan bahwa itu harus lahir di rumah sakit. Ada juga yang hari-harinya di bawah itu ya harus lahir di rumah sakit semua. Lah, selanjutnya pada saat lahir, kalau lahirnya itu di bidan itu, bidan ikut mencatat datanya, berarti langsung dapat datanya. Panjang badannya berapa, penting ini. Ada 48 cm enggak? Kalau kurang dari 48 cm, ini betul-betul menjadi target yang harus dimonitor terus ini, karena dia akan menjadi bakat stunting. Berat badannya kurang enggak dari 250 ya. Nah, tetapi kalau dia tidak lahir di bidan itu sendiri dan bidan tidak langsung mengawasi, tentu bidan tahu ini lahirnya di mana gitu. Nah, kalau lahir di rumah sakit biasanya sudah ada catatannya itu. Lahirnya panjangnya berapa, beratnya berapa, ada. Kita bisa pesan sama keluarganya itu, kalau bidannya nggak ikut mendampingi atau tim pendamping ini tidak ikut, bisa pesan, nanti dicatat. Atau kalau melahirkannya di rumah sakit nggak jauh, ya tim pendamping ini bisa menengok di rumah sakit itu sambil tanya, ini berapa beratnya, berapa panjangnya, bagaimana kondisi bayinya gitu. Nah, inilah yang kemudian mendapatkan data awal lahir. Ini keren sekali karena 5 juta ibu hamil semua terdata, terlaporkan oleh tim pendamping keluarga serentak seluruh Indonesia. Ini luar biasa. Kita tidak usah belusuan sampai ke desa-desa, sudah langsung data masuk di pusat server di Jakarta. Ya, dan ini menjadi data untuk mana yang mau akan jadi stunting di awal persalinan. Artinya di tahun 2021 ini kalau kita sudah dibolehkan ini akan langsung mendapatkan, kalau nanti misalkan bulan Juli sudah ada anggaran terus kita mengembangkan aplikasi, kemudian katakanlah bulan September sudah bisa, kita sudah bisa mendapatkan data September, Oktober, November misalkan sampai Desember di tahun ini. Tahun depan 2022 kita akan dapat data seperti itu 5 juta, sudah bisa melihat siapa yang akan stunting, segera kita dampingi dan seterusnya. Inilah awal dari kehidupan dari pasca persalinan, manfaat pendampingan. Kemudian setelah itu tim pendamping keluarga tentu masih akan terus mendampingi ibu pasca persalinan ini, terutama untuk konseling agar dia KB. Ya, ini serius dan penting ya. Karena apa? Karena kenyataannya semua orang yang habis melahirkan itu tidak ingin hamil dalam waktu setahun 2 tahun. Tapi dia sedikit sekali yang KB, mungkin sekitar 30%. Nah, inilah peluang untuk kita mensosialisasikan untuk ibunya. Karena spacing erat dengan stunting. Kalau jaraknya melahirkan dekat, hamilnya dekat, maka angka stuntingnya tinggi. Ini sudah menjadi temuan ilmiah yang evidence based. Ya. Nah, kemudian kita punya alat dan obat baru ini supaya teman-teman semua tahu. Kita punya pil, progesterone only pill. Ini harus dipakai, ini harus disosialisasikan mulai sekarang. Ini senjata baru, yaitu pil yang dipakai untuk ibu menyusui. Yang dulu-dulu BKKBN tidak punya, sekarang punya. Kemudian sekarang sudah ada rekomendasi susuk, itu bisa langsung dipasang pasca persalinan. Sehingga perlu kita cobakan itu. Begitu melahirkan pasang susuk, pulang sudah pakai susuk, 3 bulan sudah aman. Nah, dan kita optimis sukses karena apa? Kita sudah menganggarkan juga pemberian anggaran
lewat DAK untuk pemasangan susu. Seandainya BPJS itu sulit klaim karena syarat-syarat tidak terpenuhi, karena melahirkannya di rumah sakit pasang susuk, padahal pasang susuk itu harusnya menurut BPJS di bidan atau di klinik, tapi di rumah sakit sehingga tidak bisa diklaim itu. Itu kan masalah administratif sebetulnya. Tapi ketika ini bisa kita berikan anggaran dari program, ya program BKKBN, program keluarga berencana, maka kita bisa mengcover itu. Sebetulnya jalan lapang untuk pendampingan pasca persalinan oleh keluarga, oleh tim pendamping untuk aseptor, untuk pasca persalinan sudah kita siapkan. Ya, tinggal pendampingan yang intens tadi, kemudian menghasilkan kepesertaan KB yang baik. Nah, yang kedua pendampingan terhadap bayinya, Ini tentu kalau data tadi sudah masuk, maka terutama pendampingan intensnya adalah di 1000 hari kehidupan pertama sampai baduta. Mudah-mudahan dengan cara begitu yang lahirnya dulunya 22,6%, panjangnya 48 cm ini menjadi turun. Kemudian kalau toh ada yang panjangnya kurang 48 cm dikawal selama sampai sebelum 24 bulan oleh tim pendamping ini untuk pendampingan ASI eksklusif dan pendampingan pemberian makanan tambahan pendamping ASI. Nah, inilah pentingnya makanan tambahan pendamping ASI karena apa? Riskesdas tahun 2018 menunjukkan pada saat lahir yang panjang badannya tidak sesuai dengan umurnya, yang hanya 48 cm kurang tadi 22,6%. Setelah umur 24 bulan yang tidak sesuai dengan umurnya 37%. Berarti kita gagal menyelamatkan bayi lahir yang stunting untuk kemudian dibuat tidak stunting gitu. Nah, inilah makanya pendampingan makanan tambahan ini menjadi penting sekali. Ya, penting sekali. Dan data Riskesdas tadi sudah sangat menunjukkan Riskesdas 2018. Nah, makanya lah pendampingan pemberian makanan tambahan menjadi penting. BKKBN menyiapkan oleh Pak Deputi Lalitbang ini menyiapkan komponen-komponen susunan menu untuk lokal di Indonesia Timur, di Maluku, dan juga sesuai dengan lokal produk masing-masing untuk makan. Nah, seperti misalkan di Indonesia Timur bisa sagu, jagung, dan seterusnya. Nah, ini kemudian BKKBN akan mengusulkan memang, ini supaya satu suara ke semuanya, bahwa makanan tambahan itu alangkah indahnya kalau ya tidak diberikan dalam bentuk pabrikan, tetapi diberikan dalam bentuk uang, bisa dari Kementerian Keuangan melalui DAK atau langsung kepada desa yang kemudian petunjuknya dikelola oleh tim pendamping desa ini, oleh PKK maksud saya dan kader, kemudian dimasak oleh PKK dan kader, dicarikan menu lokal di situ. Dan kemudian BKKBN membimbing bersama ahli-ahli gizi untuk kemudian menunya seperti apa, kemudian kita praktekkan gitu. Nah, ini saya kira padat karya yang juga sekaligus memberdayakan ekonomi rakyat. Uangnya beredar di tengah rakyat, tidak lari ke pengusaha besar. Ya. Dan ini menjadi kegiatan pemberdayaan UMKM, ekonomi kerakyatan, dan juga menjadikan kegiatan padat karya. Inilah konsep yang dikembangkan oleh BKKBN. Ya, saya harap semua kalau cerita harapannya sama, jangan nanti satu cerita begini, lainnya cerita begitu dan seterusnya.